Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu hal yang kita semua tidak mungkin bisa menghindarinya. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, seberapa kaya pun kita, bahkan seberapa pun teguhnya agama yang kita anut, kita tidak akan terlepas dari satu hal ini. Datangnya tidak kita inginkan, perginya pun kita tidak tahu kapan, tanpa membedakan agama, suku, keturunan, warna kulit, dan lain sebagainya. Semuanya akan merasakan hal ini, yakni ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mungkin kita pernah mengalami kondisi yang sangat sulit, baik sulit dalam perekonomian, sulit dalam jodoh, rezeki, atau sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Dikala kita sedang diberikan ujian kesulitan, kebanyakan yang muncul di pikiran kita adalah rasa kecewa dan mengeluh, seolah-olah ujian yang diberikan kepada kita ini ujian yang sangat berat, seolah-olah kesulitan ini hanya terjadi kepada kita, sehingga kita mempunyai pemikiran bahwasannya Tuhan tidak adil kepada kita. Setelah rasa kecewa dan mengeluh datang kepada kita, lalu pikiran kita akan disibukkan dengan membanding-bandingkan kita terhadap orang lain yang seharusnya lebih pantas mendapatkan ujian kesulitan ini, karena mungkin kelakuannya yang lebih buruk daripada kita, atau mungkin kita menganggap perbuatannya yang lebih tercela daripada kita. Akan tetapi, kenapa ujian kesulitan ini malah datang kepada kita, sedangkan orang lain yang seharusnya pantas menerima ujian kesulitan ini malah terlihat hidupnya cukup enak? Apabila kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hindarilah untuk sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Akan tetapi, mulailah bertanya pada diri kita, kenapa ujian ini diberikan kepada kita? Dan hikmah apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menyelesaikan ujian ini? Kedua pertanyaan tersebut akan mengubah cara pandang kita ketika ujian kesulitan datang kepada kita, dan merupakan solusi untuk memudahkan kita dalam mengurangi kesulitan yang sedang menimpa kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kesulitan kepada kita, ada dua hal yang akan kita dapatkan, yakni bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, dan bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya, sehingga ketika kedudukan kita lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan dunia maupun di akhirat kelak. Dan apabila kita belum cukup paham untuk menghadapi ujian kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini ada 3 hal yang harus kita lakukan, dan satu rahasianya ketika Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita ujian kesulitan. Lalu apa 3 hal tersebut? Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah tetap bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Seperti yang saya katakan di awal, saat kita mendapatkan ujian kesulitan, itu artinya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Untuk itu, supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, langkah yang harus kita tempuh adalah bersabar dan memperbanyak istighfar, berdoa supaya ditunjukkan jalan yang baik untuk melewati ujian tersebut. Lalu kita wujudkan secara nyata dengan cara berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Apabila kita aktif memperbanyak berdoa, bersabar, dan berusaha, insya Allah kita akan ditunjukkan jalan kemudahan untuk melewati segala kesulitan. Dan apabila kita sudah mampu melewati ujian kesulitan, itu artinya kita akan jauh lebih terpandang di mata Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali yang mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi belum tentu orang tersebut bisa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetaplah untuk tersenyum. Banyak yang kita temui ketika ujian kesulitan datang menimpa kepada seseorang, yang terjadi adalah tubuhnya tidak terurus, badannya terlihat lesu, mukanya kusut, banyak mengeluh,
merasa tidak ada teman yang mau mengerti, dan lain sebagainya. Padahal hal-hal tersebutlah yang akan membuat pikiran kita menjadi terkotori, sehingga pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran yang kurang baik, dan justru kesulitan malah terlihat semakin sulit, dan ujian terasa semakin berat. Untuk itu, ketika ujian kesulitan datang kepada kita, tetaplah tersenyum dan bersikap seperti tidak ada kesulitan yang sedang menimpa kita. Lalu bersyukurlah masih diberikan ujian kesulitan, karena dengan diberikannya kesulitan, pemikiran kita akan menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan makin bertambah pengalaman untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu kesulitan yang ada. Sebab ketika kita tertimpa kesulitan, insya Allah kesulitan tersebut akan terasa ringan, dan kita jauh lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, sehingga penyakit yang disebabkan karena pemikiran pun akan jauh dari tubuh kita. Kemudian yang ketiga, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya. Untuk itu, apabila ujian kesulitan sedang menimpa kita, hindari rasa kecewa, hindari rasa mengeluh, atau bahkan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil, karena rasa yang kita munculkan dalam pikiran maupun lisan itulah rasa sesungguhnya yang kita alami atau prasangka yang kita alami. Ada satu rahasia dari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya yang tidak diketahui banyak orang. Ketika kita sedang diberikan ujian kesulitan dan kita ungkap rahasianya di sini. Rahasianya adalah ketika kita diberikan ujian kesulitan lalu kita mengeluh, kecewa, merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil kepada kita, maka itulah yang akan terjadi kepada kita. Yakni kita akan terus mendapatkan kekecewaan dan terus mendapatkan keluhan, dan juga kita akan terus merasa tidak mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran itulah yang sebetulnya saudaraku semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa atau pemikiran kita ketika sedang mendapatkan ujian kesulitan, maka doa atau pemikiran itu akan Allah kabulkan. Untuk itu, ketika diberikan ujian kesulitan, berdoalah yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 hal yang mesti kita lakukan ketika kita diberi ujian. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.